Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Vini Indriasari. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial melakukan analisis statistik deskriptif sebagai bagian dari Business Analytics Course. Untuk mengikuti tutorial ini, silakan Anda mendownload tutorial data yang sudah saya sediakan. Linknya bisa dilihat di deskripsi. Data tersebut terdiri dari 3 file Excel, yaitu Purchase Order, Sales Transaction, dan College and University. Sebelum masuk ke materi tutorial, saya jelaskan dulu tentang tipe-tipe variabel dalam statistik. Jadi, secara garis besar, variabel dapat dibagi menjadi 2, yaitu kategorikal atau kualitatif, dan numerikal atau kuantitatif. Pada variabel kategorikal, nilainya bisa ditempatkan ke dalam kategori-kategori. Contohnya adalah status pernikahan, partai politik, atau warna mata. Nilainya terdiri dari kategori-kategori yang sudah kita tetapkan. Sementara untuk variabel numerik, nilainya mencerminkan kuantitas. Ini dapat dibagi lagi menjadi 2, yaitu discrete dan continuous. Variabel discrete ini merupakan bilangan bulat atau integer. Contohnya adalah jumlah anak atau jumlah barang yang rusak per jamnya. Variabel discrete ini merupakan hasil dari proses penghitungan. Sedangkan untuk variabel continuous, ini menggunakan bilangan real. Contohnya adalah berat dan voltase. Variabel ini merupakan hasil dari pengukuran dengan suatu alat. Selain tipe variabel, kita juga perlu memperhatikan skala pengukuran. Ini juga dibagi berdasarkan tipe variabelnya, yaitu kategorikal dan numerik. Untuk variabel kategorikal, skala pengukurannya pertama ada skala nominal. Pada skala ini, kategori-kategori tidak memiliki ranking atau urutan. Contohnya adalah warna terdiri dari kategori merah, hijau, biru, dan kuning. Yang kedua adalah skala ordinal. Pada skala ini, nilai kategori, walaupun bukan numerik, tetapi memiliki ranking atau urutan. Contohnya adalah hasil rating yang telah dikelompokkan menjadi kategori rendah, sedang, dan tinggi. Sementara untuk variabel numerik, skala pengukurannya pertama ada skala interval. Skala ini memiliki selisih yang konstan antar titik pengukuran dan juga titik nolnya diambil sembarang. Contoh yang paling mudah adalah variabel suhu dalam satuan Celcius. Pada Celcius, titik nol diambil pada suhu ketika air membeku, sedangkan titik 100 diambil pada kondisi di mana air mendidih. Dan di antara itu, skalanya dibagi rata. Sehingga untuk interval yang sama, dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya, itu menunjukkan pertambahan panas yang sama. Tapi karena titik nolnya diambil sembarang, titik nol ini bukan bermakna tidak ada panas. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa 20 derajat Celcius itu 2 kali lebih panas dari 10 derajat Celcius. Skala yang kedua adalah rasio. Ini juga memiliki selisih yang konstan antar titik pengukuran, namun memiliki nilai nol absolut. Contohnya adalah suhu dalam satuan Kelvin. Pada Kelvin, 0 Kelvin memang menunjukkan ketiadaan energi termal. Sehingga kita valid jika mengatakan bahwa 200 Kelvin itu 2 kali lebih panas dari 100 Kelvin. Untuk tutorial pertama, kita akan menggunakan data dari file purchase order. Di sini ada banyak variabel. Untuk variabel supplier, ini merupakan skala nominal. Untuk order number, ini merupakan skala ordinal. Untuk item number, ini merupakan skala nominal, meskipun menggunakan angka, tapi di sini angka tersebut hanya berupa kode dan tidak menunjukkan urutan ataupun ranking. Untuk item description,
Ini merupakan skala nominal untuk item cost, quantity, dan cost per order. Ini merupakan skala rasio. Untuk AP terms, ini mencerminkan periode pembayaran dalam satuan bulan, juga merupakan skala rasio. Lalu untuk tanggal pembelian dan tanggal tiba, ini merupakan skala interval. Baiklah rekan-rekan semua, di sini saya sudah membuka file Excel purchase order. Hal pertama yang mungkin perlu kita lakukan untuk analisis deskriptif adalah membuat rekapitulasi data. Jadi, jika kita memiliki data yang besar, kita mungkin perlu melakukan rekapitulasi untuk dapat melihat distribusi data, pola data, pusat data, dan juga sebaran data. Jadi sekarang kita akan mencoba membuat distribusi frekuensi dari variabel kategorikal. Untuk variabel kategorikal, rekapitulasi yang bisa kita lakukan adalah dengan menghitung distribusi frekuensi, yaitu kita menghitung jumlah kemunculan setiap kategori dalam data kita. Dalam hal ini, kita akan membuat distribusi frekuensi dari variabel item description. Jadi variabel ini kan kategorikal ya. Nah, untuk membuat distribusi frekuensi di Excel, kita bisa menggunakan pivot. Jadi, kita bisa select datanya ini dengan Ctrl A. Nah, kemudian kita klik Insert, lalu klik Pivot, dan pastikan ini pivotnya akan dibuat di New Worksheet. Klik OK. Pivot ini memungkinkan kita untuk merekapitulasi data karena kita ingin menghitung distribusi frekuensi dari variabel item description, maka kita drag variabel item description ini sebagai row, dan kemudian kita drag lagi item description ke value. Nah, di sini kita sudah langsung mendapatkan distribusi frekuensi dari item description. Ini bisa kita copy agar pivotnya nanti bisa kita ubah-ubah, tapi data ini kita simpan dulu. Saya akan simpan di kolom baru. Kemudian header-nya kita ganti namanya, ini menjadi item description, dan count of itemnya saya ganti menjadi frag. Oke. Kemudian kita bisa rapikan tabelnya. Warna header-nya juga saya ganti seperti ini. Di sini kita sudah bisa melihat untuk masing-masing item, yaitu air fasteners, itu frekuensinya ada berapa, ini ada 14, kemudian bolt nut package, ini ada 11. Tapi mungkin kalau hanya melihat nilai frekuensinya langsung, kita tidak bisa membayangkan apakah frekuensi tersebut itu kecil atau besar relatif terhadap keseluruhan data. Jadi dalam hal ini kita mungkin ingin melihat porsi dari masing-masing item terhadap datanya agar kita lebih bisa membayangkan apakah jumlah tersebut itu kecil atau besar. Saya akan menambahkan kolom relatif frekuensi karena kita ingin menghitung frekuensi setiap item terhadap keseluruhan. Jadi kita harus hitung totalnya dulu. Ini kita bisa pakai fungsi sum. Relatif frekuensi ini menunjukkan frekuensi setiap item. Sini sama dengan E4 relatif terhadap total, yaitu di E17. Oke, nilai totalnya ini akan saya kunci ya. Jadi kita tambahkan tanda dolar sebelum 17 supaya ini bisa langsung kita tarik. Nah, itu ini seharusnya totalnya sama dengan 1. Oke, kita bisa rapihkan.
Kemudian ini saya buat menjadi 3 desimal digit. Kita bisa menampilkan visualisasi distribusi frekuensi ini dalam bentuk bar chart. Jadi kita insert bar chart ataupun kolom chart. Ya, di sini saya akan menggunakan kolom chart seperti ini. Judulnya bisa kita ganti, ya. Frekuensi distribution item description. Oke. Nah, selanjutnya untuk variabel numerik, tadi kita sudah pelajari ada variabel yang numerik discrete dan numerik continue. Untuk variabel numerik discrete yang nilai uniknya tidak terlalu banyak, kita bisa membuat distribusi frekuensinya dengan cara yang sama seperti variabel kategorikal. Di contoh data purchase order, di sini kita punya kolom epi terms. Ini ada variabel numerik, tapi kalau Anda perhatikan, variasi nilainya hanya sedikit saja. Hanya ada 30, 45, 25, dan 15. Hanya ada 4 nilai unik saja. Jadi kita juga bisa membuat distribusi frekuensi untuk variabel numerik yang merupakan variabel discrete dan variasi nilainya tidak terlalu banyak. Di sini saya akan menggunakan pivot table yang sama. Oke, tapi sekarang untuk rows-nya ini akan saya ganti. Jadi saya hapus item description dan kemudian saya ganti dengan epiterms. Oke. Untuk value-nya, ini kalau tidak diganti sebenarnya juga tidak apa-apa. Tapi kita coba saja, kita ganti supaya sesuai ya. Jadi ini juga saya ganti dengan epiterms. Nah, tapi di sini karena epiterms ini merupakan variabel numerik, maka value-nya otomatis yang diambil adalah sum-nya ya. Sementara kita hanya mau ambil frekuensinya saja, jadi kita hanya mau ambil count-nya saja. Maka untuk value field setting, ini kita ganti dengan count. Oke. Nah, ini hasilnya seharusnya sama dengan yang tadi kita menggunakan count of item description ya. Ini juga saya copy. Saya pindahkan ke bawah. Oke, untuk row labels-nya saya ganti dengan epiterms. Dan count-nya saya ganti dengan frekuensi. Karena variabel epiterms ini merupakan variabel numerik, maka kita mungkin ingin menghitung kumulatif frekuensi untuk masing-masing nilai. Di sini saya akan tambahkan kolom cum-frec. Untuk nilai yang pertama, ini kumulatif frekuensinya sama dengan frekuensinya, yaitu E22. Lalu untuk baris yang kedua, ini kumulatif frekuensinya sama dengan frekuensi di baris tersebut ditambah frekuensi sebelumnya, yaitu F22. Nah, ini kita tarik. Nah, mestinya kumulatif frekuensi yang terakhir ini sama dengan total data, yaitu 94. Nah, ini kita hitung totalnya. Kita juga akan mendapatkan 94. Kita rapikan tabelnya. Untuk frekuensi dan kumulatif frekuensi, ini bisa kita tampilkan dalam satu grafik. Nah, kita bisa menggunakan combo chart. Jadi kita select dulu kolom yang ingin kita buat grafiknya.
Kemudian kita pilih combo chart, lalu kita pilih yang di tengah ini. Judul chartnya saya ganti dengan terms frekuensi. Jadi untuk nilai frekuensi ini digambarkan dalam bentuk diagram batang ya, kolom chart. Sementara untuk kumulatifnya ini digambarkan dengan line chart. Dan grafik ini menggunakan dua sumbu vertikal. Jadi yang sebelah kiri ini menunjukkan jumlah kemunculan ya, atau frekuensi dari masing-masing nilai data. Kemudian yang sebelah kanan ini menunjukkan persen kumulatifnya. Gitu. Jadi bukan angka absolutnya ya, tapi persennya. Nah, ini bisa kita ganti sumbu horizontalnya. Ini kita klik kanan, lalu pilih select data. Kemudian untuk horizontal kategori axis label, ini kita edit, klik, lalu kita select nilai epitermnya ini. Oke. Oke lagi. Nah, maka ini menunjukkan nilai epitermsnya. Kemudian sumbu vertikalnya ini menunjukkan frekuensi dari kemunculan masing-masing nilai tersebut. Selanjutnya kita akan membuat distribusi frekuensi untuk variabel numerik continuous. Untuk data numerik yang merupakan variabel continuous atau mungkin variabel discrete, tapi nilainya itu tidak banyak berulang, jadi nilai uniknya cukup banyak, maka kita dapat membagi data ke dalam beberapa grup. Dan kemudian kita menghitung frekuensi untuk setiap grup. Jadi bukan frekuensi untuk setiap nilai. Kita perlu membuat grup, sebab jika datanya tidak digrupkan, frekuensi dari setiap nilai itu mungkin hanya satu semua, ya, karena tidak ada nilai yang sama. Untuk keperluan ini, kita harus menentukan pertama jumlah grupnya, kira-kira 5-15 grup. Kemudian lebar grupnya atau interval nilai pada setiap grup, ini harus sama untuk semua grup. Lalu batas atas atau batas bawah setiap grup. Ini cukup kita pilih salah satu saja, entah batas atasnya atau batas bawahnya, karena jika variabelnya adalah continuous, misalkan untuk kelas yang pertama, kita menggunakan batas atas 10. Maka ketika nilai data sudah lebih dari 10, meskipun itu hanya 10,000001, maka dia otomatis langsung masuk kelas kedua. Jadi untuk kelas kedua, kita tidak perlu lagi menentukan batas bawahnya. Demikian pula kalau kita menentukan batas bawah, maka kita tidak perlu lagi menentukan batas atas kelas. Untuk batas bawah kelas yang pertama, kita sebut dengan LL, kita bisa pilih bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan nilai minimum yang ada di data. Lalu untuk batas atas kelas yang terakhir, kita sebut UL, kita bisa ambil bilangan bulat yang lebih besar atau sama dengan nilai maksimum yang ada di data. Selanjutnya, distribusi frekuensi untuk data continuous ini bisa kita visualisasikan dalam bentuk histogram. Ini adalah rumus untuk menghitung lebar grup menggunakan UL dan LL tadi. Jadi rumusnya adalah UL dikurang LL dibagi jumlah grup. Contohnya untuk variabel cost per order di database purchase order, itu nilai minimumnya adalah 68,75. Nah, kita bisa mengambil LL-nya itu sama dengan 0. Ini sebenarnya nilainya bisa berapapun, asal kurang dari atau sama dengan nilai minimumnya, yaitu 68,75. Tapi untuk kemudahan, di sini saya menggunakan nilai 0. Lalu nilai maksimum yang ada di data itu adalah 127.500.
maka kita bisa mengambil UL-nya itu 130.000. Sama juga, ini sebenarnya kita bisa mengambil nilai berapapun, tapi harus lebih dari atau sama dengan 127.500. Jadi kita bisa saja mengambil nilai 128.000 atau 129.000, tapi supaya angkanya bulat, di sini saya mengambil 130.000. Sekarang misalkan saya ingin membagi datanya menjadi 5 grup, maka lebar grupnya bisa dihitung dengan rumus 130.000 dikurang 0 dibagi 5. Hasilnya 26.000. Jadi nanti setiap grup itu rentang nilainya adalah 26.000. Jika saya ingin membagi datanya menjadi 10 grup, maka intervalnya menjadi 130.000 dikurang 0 dibagi 10, yaitu 13.000. Sebenarnya tidak ada aturan baku mengenai berapa jumlah grup yang seharusnya, tapi jumlah ini idealnya harus mampu memperlihatkan pola dalam data dan juga memberikan kita informasi penting seperti apakah data terdistribusi normal, di mana data terkonsentrasi, dan di mana pusat datanya, apakah data menyebar cukup lebar dari pusat, atau apakah data mengumpul di sekitar pusat data, apakah distribusinya simetris, apakah datanya memiliki unimodal atau satu puncak, atau multimodal. Untuk melihat pola-pola ini secara jelas, kita mungkin harus mencoba-coba dalam menentukan jumlah grupnya. Jadi, kalau dengan jumlah tersebut polanya belum kelihatan, mungkin kita harus menambah atau mengurangi jumlah grup tersebut. Keputusan mengenai jumlah grup ini mungkin dipengaruhi beberapa faktor seperti ukuran datanya, yaitu jumlah observasi dalam data, lalu rentang nilainya, kemudian jumlah nilai unik, dan juga jumlah observasi pada masing-masing grup. Oke, saya sudah kembali ke file purchase order untuk membuat histogram atau distribusi frekuensi dari variabel numerik yang kontinu. Kita akan menggunakan variabel cost per order. Untuk distribusi frekuensi pada data yang digrupkan, kita tidak bisa langsung menggunakan pivot table seperti di contoh yang pertama, variabel kategorikal atau variabel discrete yang nilai uniknya tidak terlalu banyak. Jadi untuk tugas ini kita akan menggunakan add-in di Excel. Add-in ini sebenarnya sudah terinstall langsung pada saat Anda menginstal Excel di komputer Anda. Tapi mungkin belum diaktifkan kalau Anda belum pernah menggunakan. Untuk mengaktifkannya, Anda bisa klik File, kemudian klik Option, lalu klik pilihan Add-in. Di bagian Manage ini, pastikan ini yang terpilih adalah Excel Add-ins, lalu klik Go. Nah, di sini ada pilihan Analysis Toolpath. Di saya kebetulan sudah tercentang ya, karena saya sudah sering menggunakan. Kalau di PC Anda belum tercentang, ini silakan dicentang, kemudian klik OK. Jika sudah aktif, Anda dapat mengeceknya di tab Data. Nanti di paling kanan ini ada menu Data Analysis. Nah, kalau menu ini sudah muncul, tandanya add-in-nya sudah aktif. Oke, untuk variabel cost per order ini, mungkin saya copy ke sheet baru. Ya, saya select. Lalu untuk copy-nya ini pilih paste value ya. Karena cost per order ini diperolehnya dari hasil perhitungan kolom-kolom yang lain ya. Ini kita lihat kan dia pakai rumus. Sekarang kita ingin menggunakan yang 5 grup dulu.
Saya akan menuliskan upper limit-nya saja untuk setiap kelas. Langsung saja saya tuliskan upper limit kelas yang pertama itu adalah 26.000. Kelas yang kedua berarti 52.000. Nah, ini tinggal kita drag sampai nilainya mencapai 130.000. Kemudian untuk membuat histogramnya, kita klik tab data, pilih data analisis, lalu pilih histogram, klik OK. Untuk input range-nya, ini masukkan kolom cost per order termasuk header-nya sampai paling bawah. Lalu untuk bin range, ini yang kita pilih adalah upper limit-nya. Ini juga termasuk header-nya. Nah, ini karena saya tadi mengikut sertakan header, jadi kita harus centang labels. Kalau Anda hanya memilih nilainya saja, tidak termasuk header, maka Anda tidak perlu mencentang labels ini. Kemudian untuk output-nya, ini saya minta diletakkan di sini. Kita tampilkan sekalian chart output-nya, yaitu histogramnya. Nah, ini hasilnya. Ya, jadi untuk kelas yang pertama ini frekuensinya 68, kelas yang kedua itu ada 8, kelas yang ketiga 11, kelas yang keempat ada 4, dan kelas yang kelima ada 3. Dan ini histogramnya. Ya, tapi untuk histogram ini seharusnya dibuatnya tidak ada gap ya. Jadi mungkin kita bisa ubah settingannya. Saya klik kanan, format data series. Nah, di sini ada pilihan gap width. Ini kita isi saja dengan 0. Nah, seharusnya seperti itu. Di sini kita lihat, hanya dengan 5 kelas, ini mungkin polanya tidak terlihat jelas ya, karena jumlah kelasnya terlalu sedikit. Sekarang kita akan coba yang 10 kelas. Tadi kita sudah hitung, kalau menggunakan 10 kelas, itu gap width-nya adalah 13.000. Jadi berarti upper limit kelas yang pertama ini adalah 13.000. Kelas yang kedua adalah 26.000. Selanjutnya kita bisa tarik sampai kelas terakhir mencapai 130.000. Kita buat lagi histogram dengan data analisis toolpath. Nah, input range-nya ini masih tetap sama, cuman yang bin range-nya ini kita ganti menjadi upper limit yang untuk 10 kelas. Lalu output-nya saya minta diletakkan di sini. Oke. Nah, ini adalah histogram dengan 10 kelas. Ini juga saya ubah gap width dari bar histogramnya menjadi 0%. Nah, di sini dengan 10 grup, kita lihat polanya lebih jelas dibanding yang hanya 5 grup. Sebenarnya untuk membuat histogram di Excel, itu kita juga bisa menggunakan langsung menu histogram tanpa harus menggunakan analisis toolpath. Caranya seperti ini. Kita select dulu data cost per ordernya. Kemudian kita pilih insert. Lalu untuk grafik kita pilih histogram. Nah, ini kita sudah dapat bentuk histogramnya ya. Tapi dengan chart ini kita tidak leluasa untuk menentukan batas setiap kelas. Tapi di sini kita juga bisa mengubah jumlah
bin-nya atau bar-nya ini. Jadi kita bisa select nilai di sumbu horizontalnya ini, maka di format aksis ini kita bisa klik aksis option. Kita bisa mengubah jumlah bin-nya atau lebar bin-nya. Jadi misalkan dari 6 ini kita ingin ubah menjadi 12. Nah, otomatis ini lebar bin-nya akan mengecil. Ya, jadi lebar bin ini sama dengan lebar grup, atau sebaliknya kita bisa menentukan lebar grupnya. Misalnya ini kita ingin ubah dari 10.619 ini, kita buat angkanya menjadi 12.000 misalnya. Nah, otomatis jumlah kelasnya ini akan disesuaikan. Apakah kita bisa membuat histogram dengan nilai limitnya itu menggunakan bilangan bulat? Seperti di contoh kita tadi, itu yang 10 kelas, kita kan pakai intervalnya 13.000 ya. Nah, sebenarnya bisa saja kita membuat histogram dengan limit bin yang angkanya bulat. Caranya, kita bisa menggunakan nilai overflow dan underflow. Jadi pertama kita set dulu bin width-nya ini 13.000. Nah, dia otomatis dibagi menjadi 10 kelas. Ya, kemudian untuk overflow bin-nya, ini kita cari nilai kelipatan 13.000 yang lebih kecil dari nilai maksimumnya. Jadi sebelumnya dengan 10 kelas, itu kelas yang terakhir, batas atasnya 130.000, dan kelas sebelumnya itu 117.000. Nah, jadi kita gunakan 117.000-nya ini untuk overflow bin-nya. Kita masukkan 117.000. Oke. Kemudian untuk underflow bin-nya, ini kita masukkan nilai kelipatan 13.000 yang lebih besar dari nilai minimumnya. Nah, di sini kita bisa gunakan limit kelas yang pertama ya, yaitu 13.000. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk setiap bin itu lebarnya 13.000 ya, dan angkanya menggunakan bilangan bulat. Jadi dengan underflow bin ini, nilai yang lebih kecil atau sama dengan 13.000 ini akan masuk bin yang pertama. Lalu dengan overflow bin, maka nilai yang lebih besar dari 117.000 ini akan masuk kelas yang terakhir. Di sini Anda lihat ya, rentang nilainya itu diapit sebelah kiri dengan tanda kurung biasa dan sebelah kanan dengan kurung siku. Tandanya ini batas bawah itu eksklusif dan batas atas itu inklusif. Gitu. Jadi batas bawah itu tidak termasuk di kelas ini, sementara batas atas itu termasuk. Jadi untuk kelas yang kedua ini nilai 26.000 itu masih masuk kelas ini, tapi untuk 13.000 itu masih masuk kelas sebelumnya. Jadi kelas yang kedua ini untuk data yang nilainya lebih dari 13.000 dan kurang dari atau sama dengan 26.000. Jadi jika Anda hanya ingin membuat grafik histogramnya, maka Anda bisa langsung menggunakan menu histogram ini. Tapi jika Anda juga ingin mendapatkan tabel distribusi frekuensinya, maka Anda bisa menggunakan menu histogram dari analisis toolpath. Kembali ke data utama. Sekarang bagaimana kalau kita bukan hanya ingin menghitung frekuensinya saja, tapi kita ingin merekap atau mengagregat variabel numerik yang dikelompokkan berdasarkan variabel kategorikal. Misalnya di contoh ini kita ingin mengagregat item cost berdasarkan supplier. Maka saya kembali ke pivot table. Nah, untuk pivotnya ini saya hapus. Lalu saya ganti dengan supplier untuk rows-nya. Dan untuk value-nya, ini juga saya hapus.
Saya isi dengan variabel item cost. Nah, ini bisa kita ganti. Jadi untuk item cost ini, saya tidak ingin menghitung sum-nya, melainkan saya ingin menghitung rata-ratanya. Jadi saya ingin mengetahui berapa rata-rata cost per item yang dikenakan oleh masing-masing supplier. Kita bisa pilih menu value field setting, lalu sum-nya ini kita ganti dengan average. Nah, maka hasilnya ini mengagregat nilai item cost yang digrupkan berdasarkan variabel supplier. Supplier, ini sudah betul ya average dari item cost. Kalau tadi kita membahas distribusi frekuensi, itu hanya untuk satu variabel saja. Sekarang kita akan membahas rekapitulasi untuk dua variabel yang disebut dengan cross tabulation. Jadi cross tabulation ini atau disebut juga contingency table, ini merupakan metode tabulasi yang menampilkan jumlah observasi pada dataset berdasarkan kombinasi dari dua variabel kategorikal. Cross tabulation ini biasanya digunakan pada chi-square analysis untuk melihat hubungan antara dua variabel kategorikal. Untuk bisa membuat cross tabulation ini, syaratnya adalah subkategori dari masing-masing variabel harus memenuhi dua sifat berikut, yaitu mutually exclusive dan exhaustive. Mutually exclusive maksudnya di sini adalah setiap observasi ini hanya bisa masuk ke salah satu subkategori saja dari variabel tersebut. Misalnya untuk variabel jenis kelamin, maka setiap responden hanya bisa masuk ke salah satu saja, entah pria atau wanita. Kita tidak bisa menggunakan pada data film misalnya yang memiliki variabel genre, karena setiap film itu mungkin bisa masuk ke lebih dari satu genre. Misalnya horor, atau drama, atau thriller, sehingga kita tidak bisa membuat cross tabulation untuk kategori-kategori dalam variabel genre. Kemudian exhaustive maksudnya adalah subkategori yang ada di variabel harus mencakup seluruh kategori yang ada di data. Jadi jangan sampai ada data yang kategorinya tidak terwakili di subkategori variabel tersebut. Misalnya dari variabel program studi di suatu universitas dan respondennya adalah mahasiswa di universitas tersebut. Maka kita harus pastikan semua program studi yang ada di universitas tersebut itu kita masukkan dalam cross tabulation-nya. Jangan sampai ada responden mahasiswa yang berasal dari suatu program studi dan program studi tersebut tidak ada di tabel kontingensinya. Untuk tutorial membuat cross tabulation ini, di sini saya akan menggunakan data pada file Excel sales transaction. Jika Anda lihat di database sales transaction ini, ada dua variabel kategorikal yang bernama region dan juga product. Nah, untuk region, Anda perhatikan itu ada nilai east, west, north, dan juga south. Jadi ada 4 region yang berbeda. Kemudian untuk produk, di sini ada 2 jenis produk, yaitu DVD sama book. Jadi hanya 2 nilai ini saja yang kita lihat ada dalam data. Nah, sekarang kita ingin membuat cross tabulation dari variabel region dan produk. Jadi kita ingin menghitung untuk setiap region dan setiap jenis produk itu jumlahnya ada berapa. Untuk tugas ini kita juga akan menggunakan pivot table. Jadi kita bisa select all tabelnya, kemudian insert pivot table,
Ini saya buat di new worksheet. Nah, kemudian di pivot table ini, untuk rows-nya itu kita ambil dari region. Jadi kita drag and drop regions ke row. Kemudian untuk columns kita ambil dari product. Kita drag and drop products ke column. Lalu untuk value-nya, ini kita bisa ambil salah satu ya. Entah kita mau ambil count of region atau count of product, itu sama aja. Nah, di sini saya samakan saja dengan row-nya, yaitu count of region. Nah, kita sudah dapat hasil cross tabulation-nya. Ini bisa saya copy, kemudian saya buat di bawah mungkin. Kita tulis region. Nah, dengan cross tabulation ini, kita bisa menghitung persen terhadap row total atau volume total atau terhadap total keseluruhan. Jadi kita hitung misalnya di sini total baris, lalu untuk total kolom, walaupun angkanya sudah ada di sini, tapi saya ingin menghitung dengan rumus. Jadi saya masukkan formula sum. Kemudian untuk total kolom, kita drag. Lalu kita bisa menghitung persen terhadap total baris. Jadi saya copy saja persennya. Nah, ini diambil dari B13 dibagi total barisnya D13. Kemudian kolom D-nya saya kunci. Sehingga ini bisa saya drag samping. Lalu ini tinggal kita drag ke bawah. Dan ini kita bisa tampilkan sebagai persen. Nah, jadi di sini kita bisa menginterpretasikan untuk masing-masing region berapa persen produk yang merupakan book dan berapa persen yang merupakan DVD. Kalau kita menghitung persen terhadap total kolom, maka untuk setiap produk kita bisa menghitung proporsi masing-masing region. Berapa persen yang east, berapa persen yang north, berapa persen south, dan berapa persen west. Kemudian kita juga bisa membuat grafiknya. Saya akan membuat grafiknya dari tabel yang ini. Kita select, tidak termasuk totalnya ya. Kemudian kita pilih insert. Saya ingin membuat grafik bar chart. Di sini saya bisa memilih yang 2D column. Nah, karena kita memiliki dua variabel kategorikal, maka ada dua cara untuk kita menampilkan grafiknya. Jadi kalau yang kita lihat di sini, ini pertama kita melihat untuk masing-masing region bagaimana distribusi jenis produk antara buku dengan DVD. Ya, jadi untuk setiap region kita ingin melihat apakah jumlah buku yang lebih banyak atau DVD yang lebih banyak. Bisa juga kita ingin melihat untuk masing-masing produk bagaimana distribusi regionnya. Nah, jadi di sini kita bisa tukar ya pengelompokannya. Untuk menukar cara pengelompokannya ini kita bisa klik kanan, kemudian select data. Nah, ini kemudian kita switch saja row sama kolomnya seperti ini. Oke. Nah, maka sekarang kita mendapatkan pengelompokannya itu pertama berdasarkan produknya dulu, yaitu buku sama DVD. Lalu untuk masing-masing produk, kita melihat distribusi di regionnya. Jadi untuk book ini, region mana yang paling banyak, dan region mana yang paling sedikit. Untuk DVD juga seperti itu. Sekarang misalkan kita bukan hanya ingin menghitung frekuensi atau count-nya saja dari kombinasi dua variabel kategorikal ini, kita lihat di tab data. Nah, di sini ada variabel amount
yang merupakan variabel numerik rasio ya. Nah, misalkan kita ingin menghitung total amount untuk setiap kombinasi reagent dan produk. Jadi yang kita hitung itu bukan count-nya, melainkan di sini ada variabel ketiga yang kita agregat, yaitu total amount-nya. Yang mana variabel ketiga ini tipenya adalah numeric continuous. Bagaimana cara melakukan agregat amount berdasarkan reagent dan produk ini? Mudah saja. Jadi di pivot tabelnya ini kita ganti untuk value-nya. Jangan kita masukkan count of reagent. Ini kita ganti saja, remove field. Lalu kita masukkan amount. Nah, yang kita pilih adalah sum-nya. Nah, jadi di sini nilai ini mencerminkan total amount yang dalam satuan dolar berdasarkan reagent dan jenis produk. Kita bisa copy, dan ini kita ganti header-nya. Ini kita hapus, dan ini judulnya adalah sum of amount by reagent and product. Seperti itu. Untuk statistik deskriptif pada data numerik, di sini ada beberapa pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran pusat data, yaitu ada mean atau nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini akan terpengaruh oleh outlier atau pencilan. Jadi outlier ini bisa nilai yang jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah daripada yang lain. Nah, karena nilai rata-rata ini menghitung nilai semua data, kemudian dijumlahkan dan dibagi jumlah data, maka ketika ada nilai ekstrim, nilai rata-rata ini akan tertarik ke nilai ekstrim tersebut. Jadi, dia sangat terpengaruh oleh outlier atau pencilan. Yang kedua adalah median. Median ini adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Jika jumlah datanya adalah ganjil, misalkan ada 5 data, maka posisi yang tengahnya itu adalah bilangan yang ketiga, nah itulah mediannya. Tapi jika jumlah datanya genap, maka titik tengahnya ada 2, jadi nilai mediannya diambil dari nilai rata-rata kedua nilai yang di tengah tersebut. Misalnya jika jumlah datanya ada 6, maka yang di tengah ada di posisi ketiga dan keempat, dan mediannya adalah nilai rata-rata dari bilangan yang ada di urutan ketiga dan keempat. Karena nilai median ini hanya memperhatikan posisi data, tidak melihat nilainya, maka nilai median ini cukup kokoh, tidak terpengaruh oleh outlier. Apakah nilai terkecil atau terbesarnya itu ekstrim atau tidak, nilai mediannya akan tetap sama, karena dia hanya diambil dari nilai yang berada di tengah-tengah. Modus ini mencerminkan nilai yang paling banyak muncul. Ya, jadi ini juga bisa digunakan untuk variabel kategorikal. Biasanya untuk variabel kategorikal memang untuk melihat pusat data yang bisa digunakan adalah modus. Terakhir ada mid-range. Ini adalah rata-rata atau titik tengah dari nilai terkecil dan terbesar yang ada di dalam dataset. Nah, mid-range ini lebih parah dari mean dalam hal terpengaruh oleh outlier. Karena mean itu masih memperhitungkan nilai-nilai yang lain dalam data. Sementara mid-range ini dia hanya melihat nilai terkecil dan terbesar. Sehingga jika terkecil dan terbesarnya ini adalah nilai ekstrim, maka itu akan sangat mempengaruhi posisi mid-range. Pengukuran yang kedua adalah pengukuran dispersi atau sebaran data. Jadi kita ingin melihat seberapa jauh atau seberapa lebar data itu menyebar dari pusatnya. Yang pertama ini adalah range. Jadi ini menunjukkan selisih antara nilai maksimum dan minimum pada dataset. Yang artinya range ini
mengukur sebaran data di sekitar mid-range. Berikutnya adalah interquartile range atau disingkat IQR. Ini adalah selisih antara nilai pada kuartil pertama dan kuartil ketiga. Nah, IQR ini mengukur sebaran data di sekitar median. Ya, karena kita tahu median itu adalah kuartil kedua. Jadi, IQR ini mengandung 50% data yang berada di posisi tengah. Ketiga, untuk pengukuran dispersi ini ada variance. Variance ini dihitung sebagai rata-rata dari deviasi kuadrat dari titik min. Jadi variance ini menggambarkan sebaran data di sekitar min. Nah, nilai variance ini sulit untuk diinterpretasikan sebab satuan dari variance ini tidak sama lagi dengan satuan dari datanya. Sehingga jika kita hanya melihat nilai variance, kita akan sulit menentukan apakah nilai variance tersebut kecil atau besar, jauh atau dekat dari min-nya. Maka, untuk memudahkan interpretasi, kita bisa menggunakan standard deviation. Jadi nilai standard deviation ini diperoleh dari akar variance, sehingga nilai variance yang satuannya berbeda dengan data, itu kita kembalikan lagi ke satuan aslinya dengan menghitung standard deviation ini. Dan nilainya menjadi lebih mudah untuk diinterpretasikan. Misalnya jika satuan data kita itu dalam meter, nilai standard deviation itu juga dalam satuan meter. Untuk nilai variance, biasanya bukan untuk langsung diinterpretasikan, melainkan digunakan untuk analisis statistik lanjutan, misalnya seperti ANOVA. Selain pengukuran pusat data dan sebaran data, kita juga mungkin ingin melihat simetrisitas dari data. Untuk mengukur simetri ini, kita bisa menggunakan skewness pada data yang terdistribusi normal, seperti yang di tengah ini, maka kurva dari distribusi data ini akan simetri sempurna. Jadi yang di tengah ini adalah kondisi normal, dan titik min, median, dan mode itu berada di titik yang sama. Median tepat membagi data menjadi dua, 50% di kiri dan 50% di kanan. Mode ini menunjukkan data yang paling sering muncul, yang berarti ada di puncaknya. Dan min ini rata-rata dari data, 50% dari data ini di bawah rata-rata, dan 50% sisanya ini di atas rata-rata. Sementara yang kiri, ini adalah negative skew. Di sini kurvanya tidak simetris, agak miring dengan ekor berada di sebelah kiri. Nah, ekor ini menunjukkan nilai-nilai yang ekstrim. Karena ekornya di sini ada di kiri, tandanya nilai-nilai ekstrim ini adalah jauh lebih rendah daripada nilai yang lainnya. Tadi sudah kita sebutkan bahwa di antara min, median, dan mode, min itu merupakan pengukuran central tendency yang paling rentan terhadap outlier. Sehingga ketika kurvanya skew, min ini akan tertarik paling jauh ke arah ekor. Jadi pada negative skew, min ada di paling kiri, median ada di sebelah kanannya min, dan mode ada di sebelah kanannya median. Sebaliknya pada positive skew, ini ekornya ada di kanan, jadi berarti nilai-nilai ekstrimnya ini ada di nilai-nilai tinggi, sehingga min-nya di sini akan ketarik ke kanan. Dan posisi median ada di sebelah kiri min, mode ada di sebelah kiri median. Skewness sama dengan 0, ini menunjukkan simetri sempurna. Nilai skewness bisa positif, bisa negatif. Jika nilai absolute skewness ini lebih besar dari 1, ini menandakan skew yang cukup parah. Untuk nilai skewness absolut antara 0,5 sampai 1, ini dianggap skew moderat. Sedangkan untuk nilai absolute skewness kurang dari 0,5, ini bisa kita anggap relatif simetris. Selain simetri, bentuk kurva juga bisa diukur dari ketinggian puncaknya. Nah, untuk pengukuran bentuk kurva ini, kita bisa menggunakan kurtosis. Jadi, jika lebih tinggi dari
kurva normal ini disebut leptokurtik, jika lebih rendah ini disebut platikurtik. Untuk interpretasi nilai kurtosis, jika nilai kurtosisnya sama dengan 0, ini sama persis dengan distribusi normal, sedangkan untuk kurtosis negatif atau kurang dari 0, ini relatif lebih landai dari kurva normal, atau di sini diperlihatkan oleh platikurtik ini. Sementara untuk nilai kurtosis positif atau lebih besar dari 0, ini lebih runcing daripada kurva normal. Atau di sini yang diperlihatkan oleh kurva leptokurtik. Untuk menghitung statistik deskriptif dari suatu variabel numerik secara langsung untuk banyak measure sekaligus, kita bisa memanfaatkan menu di analisis toolpath. Di sini saya akan membuat statistik deskriptif untuk variabel cost per order yang sudah saya copy ke sheet baru ini. Nah, di sini saya select seluruh barisnya, kemudian kita klik data, lalu pilih data analisis. Nah, di sini ada menu deskriptif statistik, kita klik OK. Ya, input range-nya ternyata harus select lagi ya. Oke, label inverse row, karena saya select header pertamanya. Kemudian kita centang pilihan summary statistik. Oke. Nah, ini adalah hasil pengukuran statistik deskriptif untuk variabel cost per order. Jadi hampir semua measure yang tadi sudah kita bahas, itu sudah ada semua di sini. Di sini ada mean, kemudian ada median, ada mode. Untuk mid range mungkin bisa kita hitung sendiri. Ya, kemudian ada standard deviation, ada varian, ada kurtosis, skewness, range. Di sini juga ada nilai standar error. Jadi standar error ini menunjukkan presisi nilai sampel mean dari nilai population mean yang sebenarnya. Jadi kalau kita hanya menggunakan data sampel, maka standar error ini mencerminkan selisih maksimum yang bisa terjadi antara nilai sampel mean dengan population mean. Oke. Nah, ini kita lihat untuk nilai skewness dari variabel cost per order ini, nilainya positif 1,6. Ya, berarti ini cukup parah. Ini sudah lebih dari 1. Dan memang kalau kita lihat di grafiknya, ini dia terlihat positif skew ya, karena ekornya ada di kanan. Dan skew-nya juga terlihat cukup jelas karena puncaknya ini ada di pinggir ya, bukan di tengah. Gitu, sehingga ini skewness-nya cukup parah, tidak simetris. Gitu. Kemudian untuk kurtosisnya, ini nilainya 2, ini positif, tandanya kurvanya ini relatif lebih tinggi daripada puncak kurva normal. Nah, untuk semua pengukuran statistik deskriptif di sini, ini Excel juga sudah menyediakan fungsi-fungsinya. Jadi Anda juga bisa menghitung sendiri tanpa harus menggunakan add-in data analisis ini. Ya, jadi untuk skewness, kurtosis, variance, dan standard deviation ini sudah ada rumusnya semua ya. Oke. Kalau tadi dengan dua variabel kategorikal, kita bisa membuat cross tabulation untuk rekapitulasi data, maka terhadap dua variabel numerik, kita bisa melakukan pengukuran asosiasi. Jadi pengukuran asosiasi ini untuk melihat apakah kedua variabel numerik itu saling berkaitan. Dua variabel dikatakan memiliki hubungan statistikal yang kuat jika keduanya terlihat bergerak secara bersamaan. Ketika kedua variabel ini saling berkaitan, kita mungkin mencurigai adanya hubungan sebab akibat
dalam variabel tersebut. Namun kita juga perlu ingat bahwa meskipun kedua variabel itu saling berkaitan, tapi perubahan di satu variabel belum tentu disebabkan oleh variabel yang lain. Alias sebenarnya tidak ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel tersebut, melainkan mungkin ada variabel lain yang menyebabkan keduanya bergerak secara bersamaan. Ada dua measure yang biasa digunakan untuk mengukur asosiasi atau hubungan antara dua variabel ini. Yang pertama adalah covariance, dan yang kedua adalah correlation. Covariance mengukur arah hubungan linear antara dua variabel. Rumus untuk menghitung covariance ini dibedakan antara rumus untuk populasi dan sampel. Untuk populasi, rumusnya adalah seperti ini, dan untuk sampel, rumusnya seperti ini. Bisa kita lihat ini notasinya berbeda. Jadi N besar ini adalah ukuran populasi, N kecil ini adalah ukuran sampel, kemudian mu X dan mu Y ini adalah rata-rata populasi, sedangkan X bar dan Y bar ini adalah nilai rata-rata sampel. Bisa kita lihat ini pembaginya itu beda ya. Jadi kalau untuk populasi ini dibagi N, sedangkan untuk sampel ini dibagi N-1. Jadi pasti hasilnya akan berbeda antara kovarian populasi dengan sampel. Rumus di Excel-nya juga jadinya berbeda ya antara populasi dan sampel. Kalau untuk covariance populasi, kita menggunakan fungsi covariance P, sementara untuk sampel, kita menggunakan fungsi covariance S. Lalu untuk interpretasi nilainya, karena covariance ini mengukur arah, jadi kalau nilai covariance-nya positif, itu menunjukkan hubungan yang berbanding lurus antara kedua variabel. Jadi jika yang satu menaik, yang lain juga menaik. Misalnya saja, antara variabel jam belajar dengan nilai ujian. Ketika mahasiswa jam belajarnya lebih lama, maka nilai ujiannya juga akan meningkat, walaupun tidak selalu seperti itu. Kemudian, nilai covariance negatif menandakan hubungan yang berbanding terbalik antara kedua variabel. Jadi ketika yang satu menaik, maka yang lainnya justru akan menurun. Misalnya saja antara variabel waktu olahraga dengan berat badan. Ketika durasi olahraganya semakin lama, maka berat badannya akan semakin turun. Dengan covariance, kita hanya mengetahui arah hubungan linear antara dua variabel, tapi kita tidak mengetahui seberapa kuat hubungan tersebut. Maka correlation ini selain mengukur arah hubungannya, sekaligus juga mengukur kekuatan hubungan tersebut. Nilai correlation ini diukur menggunakan Pearson Product Moment Correlation Coefficient. Nilai correlation coefficient ini tidak tergantung pada satuan dari data, karena nilainya itu sudah distandarkan selalu jatuh di antara nilai -1 sampai 1. Nilai mendekati -1 atau 1 menunjukkan hubungan yang kuat. Sementara nilai yang mendekati 0 itu menunjukkan hubungan yang lemah atau bahkan tidak ada hubungan sama sekali. Untuk menghitung koefisien korelasi ini, kita harus menghitung covariance-nya dulu, dan kemudian nilai covariance ini dibagi dengan perkalian simpangan baku dari masing-masing variabel. Nah, jadi walaupun kelihatannya rumusnya berbeda, tapi ini hasilnya akan sama. Hanya beda notasinya saja. Jadi untuk populasi ini biasanya digunakan huruf alfabet Yunani, yaitu Rho. Kemudian untuk simpangan baku ini menggunakan sigma. Sedangkan di sampel biasanya rumusnya menggunakan notasi huruf Latin. Jadi untuk koefisien korelasi pada sampel, ini simbolnya adalah R, dan simpangan baku sampel adalah SX dan SY. Karena hasil keduanya akan sama, maka di Excel ini hanya ada satu fungsi korelasi saja, yaitu korel.
Jika kita gambarkan dalam bentuk scatter plot beserta garis trennya, maka untuk korelasi positif, ini kemiringan garis trennya ini ke atas, semakin besar nilai X, semakin besar pula nilai Y. Nah, untuk korelasi yang sempurna, maka titik-titik data ini akan terletak tepat di sepanjang garis trennya. Sementara untuk korelasi yang kuat, ini titik-titik data masih mengumpul dekat dengan garis trennya, tapi ada beberapa yang agak melenceng sedikit. Sementara untuk korelasi yang lemah, maka titik-titik datanya ini ada yang cukup jauh dari garis trennya. Untuk korelasi negatif, ini kemiringan garis trennya itu ke bawah, yang menunjukkan bahwa hubungannya berbanding terbalik, jadi semakin besar X, justru Y-nya malah semakin mengecil. Sama juga dengan yang korelasi positif, ini yang sempurna, titik-titik datanya tepat berada di sepanjang garis tren. Untuk korelasi kuat, titik-titik datanya ada beberapa yang agak melenceng sedikit, tapi masih dekat dengan garis trennya. Sedangkan korelasi yang lemah, ini titik-titik datanya banyak yang cukup jauh jaraknya dari garis trennya. Sedangkan jika tidak ada korelasi, maka scatter plotnya akan seperti ini, dan garis trennya ini relatif datar. Untuk analisis pengukuran asosiasi dari dua variabel, di sini kita akan menggunakan data pada file Excel College and Universities. Di dalam data ini terdapat variabel median SAT, acceptance rate, expenditure, top 10% HS, dan graduation percent. Kelima variabel ini merupakan data numerik. Jadi kita bisa menghitung covariance dan korelasi antara dua variabel dari kelima variabel ini. Misalkan sekarang yang ingin kita lihat adalah median SAT dan graduation percent. Mungkin lebih baik kalau sebelum mengukur nilai covariance dan korelasinya, kita lakukan dulu observasi visual melalui scatter plotnya. Jadi kita buat scatter plot antara median SAT dan graduation percent. Graduation percentnya saya pindahkan di sebelah median SAT supaya mudah untuk kita membuat scatter plotnya. Kemudian kita select kolom median SAT dan graduation percent. Kemudian klik insert. Untuk chart kita pilih scatter plot. Ya, kita ambil yang ini. Nah, kemudian kita mungkin perlu zoom in datanya ya, karena di sini tentang nilai datanya itu hanya terisi di bagian kanan atas. Jadi ini bisa kita atur ya untuk nilai sumbu X, kita klik kanan, format axis. Nah, ini nilai minimumnya mungkin bisa saya ubah jadi 1000. Kemudian untuk sumbu Y-nya juga, ini saya ubah saja nilai minimumnya jadi 50. Sehingga nilai yang di bawah 50 ini tidak diperlihatkan ya grafiknya. Nah, ini sudah lebih di zoom in ya. Lalu supaya tidak bingung, kita mungkin perlu menambahkan label sumbu X dan Y-nya ya. Jadi sumbu X-nya ini menunjukkan apa, Y-nya menunjukkan apa. Kita tambahkan chart element, axis title, ini dua-duanya saya tambahkan ya, di sumbu horizontal dan vertikal. Untuk sumbu horizontalnya ini yang median SAT-nya ya. Dan sumbu vertikalnya ini adalah graduation percent. Kemudian kita bisa tambahkan trend line.
Kita klik di datanya, klik kanan, add trend line, pastikan yang diklik itu titik-titiknya ya. Nah, dengan trend line ini kita bisa melihat direction atau arah hubungannya. Kalau kemiringannya cenderung ke atas seperti ini, berarti hubungannya adalah positif, ya. Jadi semakin tinggi nilai median SAT, ini graduation persennya itu semakin tinggi juga, gitu. Jadi bisa kita pahami kalau di universitas tersebut nilai SAT atau nilai untuk masuk ke perguruan tingginya itu semakin tinggi, maka mahasiswanya juga semakin cerdas dan persentase yang bisa lulus dari universitas tersebut itu juga semakin tinggi. Jadi ini tidak mengherankan ya, kalau arah hubungannya adalah positif atau berbanding lurus. Jadi seharusnya nilai covariance-nya itu juga positif. Tapi kalau kita lihat dari titik-titik datanya ini banyak yang jauh dari garis trennya gitu. Jadi kalau titik-titik data ini mengumpul di sepanjang garis trend line-nya ini, itu menunjukkan hubungan yang kuat. Ya, sementara ini titik-titik datanya ini ada yang berjarak cukup jauh dari garis trennya, maka hubungannya mungkin tidak terlalu kuat, mungkin sekitar 50%. Sekarang kita ukur secara kuantitatif dengan covariance dan correlation. Ini grafiknya saya pindahkan ke samping. Untuk nilai covariance-nya, kita bisa menggunakan fungsi covariance. Sini kita asumsikan saja bahwa datanya itu adalah data sampel, jadi kita menggunakan covariance S. Lalu kita select array pertama ini dari median SAT, kita select datanya saja, jangan diselect headernya juga, koma, lalu array yang kedua itu dari graduation percent. Oke, nah ini adalah nilai covariance. Saya pindahkan ke sini. Ini covariance. Nah, ternyata benar seperti dugaan kita sebelumnya bahwa nilai covariance-nya itu positif, menunjukkan hubungan yang berbanding lurus. Ya, bisa dibuktikan dengan garis trend line yang kemiringannya itu ke atas. Sekarang untuk correlation-nya, kita bisa menggunakan fungsi correl. Lagi untuk array-nya ini pilih array 1, koma, lalu array 2, tutup kurung. Oke, ini adalah nilai correlation-nya. Jadi karena di scatter plot ini terlihat bahwa banyak titik-titik yang jauh dari garis trennya, maka hubungannya mungkin tidak terlalu kuat. Dan di sini kita mendapatkan nilai korelasi 0,56 saja atau 56% gitu ya. Jadi memang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu kuat, cukup moderat lah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menghitung korelasi antar semua pasangan variabel dari kelima variabel numerik ini? Jadi misalnya kita ingin menghitung korelasi bukan hanya median SAT dengan graduation percent, tapi median SAT dengan acceptance rate, median SAT dengan expenditure, acceptance rate dengan expenditure, dan seterusnya. Maka di sini kita bisa menggunakan analisis toolpath tadi untuk menghitung korelasi antar setiap pasangan variabel dari kumpulan variabel-variabel continuous yang kita pilih. Nanti outputnya akan berupa matriks korelasi ya. Kita coba. Jadi kita klik tab data, lalu data analisis.
Nah, di sini kita hitung yang correlation saja. Anda bisa menghitung covariance juga, sama caranya. Klik OK. Untuk input range-nya, ini kita select dengan header-nya sekalian, semua variabel yang ingin kita hitung korelasinya. Jadi saya akan select ke 5 variabel ini, dan datanya juga. Klik labels inverse row, lalu klik OK. Nah, outputnya akan berupa matriks seperti ini. Ya, ini matriksnya matriks bujur sangkar ya. Baik jumlah baris maupun kolom, ini sama-sama menunjukkan jumlah variabel yang kita pilih tadi. Dalam hal ini 5 kali 5. Ya. Kemudian matriksnya ini juga simetris ya. Jadi di bawah dan di atas diagonal itu nilainya sama gitu. Nilai dari yang di atas diagonal itu mirror dari nilai yang di bawahnya. Nah, di sepanjang diagonal utama ini nilainya adalah 1, karena ini mencerminkan korelasi antara variabel dengan variabel itu sendiri. Ya, jadi pasti nilainya akan sama dengan 1. Kemudian karena ini matriksnya simetris, jadi yang diisi hanya satu sisi saja yang di bawah diagonal, yang di atas tidak diisi, ya karena akan sama ya. Jadi misalnya di sini kan hubungan antara graduation percent dengan median SAT, korelasinya 0,5641. Nah, maka di sini juga pasti sama ya, karena ini juga menunjukkan hubungan antara median SAT dengan graduation percent. Nah, jadi ini nilai-nilai ini menunjukkan korelasi antara setiap pasangan variabel. Misalnya nilai yang ini negatif antara acceptance rate dengan median SAT. Ya, jadi interpretasinya kalau nilai SAT-nya itu semakin tinggi, acceptance rate-nya akan makin rendah. Ini juga bisa dipahami, nilainya masuk akal ya jika nilai untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut harus tinggi, maka mungkin hanya sedikit saja mahasiswa yang bisa lolos, yang akhirnya tingkat penerimaannya juga akan kecil. Ya, seperti itu. Demikianlah tutorial dari saya kali ini untuk analisis statistik deskriptif. Semoga materinya bisa diikuti dengan baik. Sampai jumpa di video tutorial saya selanjutnya. Terima kasih.